Tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sampai kita bisa melaksanakan belajar ilmu agama di majelis ta'lim kombinasi. Alhamdulillah. Kita teruskan daripada kitab Fathul Mukhtarah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kita di anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja kita teruskan sekarang babnya yang mahabbatus syekh li tilmidhi, kecintaan seorang guru kepada muridnya. Ya. Kecintaan seorang guru kepada muridnya. Laisa sya'an ayakuna waliyan galbik. Jadi gak ada kebanggaan bagi murid itu, gak ada sesuatu. Kita ngeliat orang, ngeliat murid yang mana dia ngebanggain gurunya. Nah, jadi ada seorang murid bilang, wahai syekhi, itu biasa. Namanya murid pengen bilang tahu. Apalagi sekarang kita yang baru belajar ilmu agama lebih banyak ngelihat orangnya yang berpenampilan karena pengen, wah ini guru aing gitu, keren nih. Banyak kan sekarang. Lihat ustaz-ustaz yang pakai motor biasa, yang pakai mobil, wah ya banyak, bukan ayah, banyak. Tapi udah nggak aneh. Sekarang yang ngajar-ngajar guru-guru sing sabar, sing husnudona loba. Karena mungkin dia nggak ngelihat pas jalan pakai motor nggak kelihatan. Ya, jadi banyak sekarang. Jadi kalau orang sekarang kalau dibilang apa, bukan sesuatu, dia bukan sesuatu yang indah, sesuatu yang masya Allah. Kalau murid itu bilang ini guru saya, ya itu biasa aja. Walakin sya'an antakuna fi qalbi wali, akan tapi engkau menjadi sesuatu kalau kau ada dalam hati mereka. Yaitu kalau kita ada di hatinya guru, sampai guru itu nanyain kalau kita nggak ada, ya. Makanya kalau di kita nih biasa ulama-ulama kita guru-guru kalau bagi dulu bilang kalau ketemu orang masya Allah, ulama setiap habis salaman itu dianjurkan, bukan sunnah ya, kalau sunnah dianjurkan kalau bisa di situ ngomong ma'akum siapa nama kita nih, anak ma'akum Abdullah Syahab. Jadi kita ngasih tahu nama kita, ini yang sama kamu nih, ini Abdullah Syahab. Jadi biar apa? Mungkin nanti setelah untuk jam tanam dia butuh sesuatu, tahu namanya dia, ya Abdullah tahu. Sedikit banyaknya nanti nama kita sebut di hati dia terus, ada keingetan. Ya. Sama kayak kita kan kalau misalnya mungkin punya orang lagi dekat yang buat nikah, anyar siapa langsung wah karena teh kumaha gitu ya. Jadi terngiang-ngiang. Jadi kita berharap sekali kita ngasih tahu nama kita, mereka ingat sama kita. Mudah-mudahan setiap sholatnya dia, setiap doa dia terselip nama kita gitu. Ya. Makanya dibilang apa? Bukan suatu kebanggaan bagi orang itu ngucapin ini guru saya. Itu biasa. Dan murid itu wajib mencintai gurunya karena beliau mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib, dan itu hal yang wajib dan itu biasa, bukan luar biasa. Akan tapi kalau misalkan kita disebut sama guru kita dan itu dengan kebaikan, itu masya Allah, itu sesuatu yang indah.
Ya. Wa alamatu dzalik, dan tandanya orang itu dicintai sama guru apa? Yas'alu anka idza ghibta anhu. Dia akan nanyain tentang kamu kalau kamu itu nggak ada depan dia, nggak ada di hadapan dia. Ya. Pulang mana pulang, karena udah sehari-hari sama dia. Makanya kadang-kadang di kita itu di Dalwa dulu itu setiap subuh itu anak itu rebutan. Jadi Abu Yazan itu jam 3 subuh udah di masjid. Habis bangunin anak-anak di Dalwa tuh Abu Yazan, karena zaman Abu Yazan gitu, ngebangun anak-anak pakai motor klakson, din, udah gitu, wah cepet-cepet tuh gerak masjid. Nanti berapa orang itu buru-buru cepet-cepetan cepet sebelahnya Abu ya, nggak ngapa-ngapain, dia kan soalnya ntar pas bagian Abu yang nengok tuh ada dia ya. Nah itu yang kita kerjain dulu di Dalwa begitu, karena harapan kita apa guru kita itu kenal sama kita, walaupun kita nggak dipanggil, tapi kalau udah saking sering kelihatannya, insya Allah lama kelamaan ini sering ada nih ya. Habib Sugapa Harun, beliau kalau emang udah urgent banget, biasanya kalau misalnya kita mau nanya lewat ada orang lewat apa anaknya kadang-kadang gitu. Kan kalau udah urgent pengen langsung buru-buru jawab itu, langsung nanya, kadang-kadang langsung WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz, Abdullah bin Syahab ini. Siapa yang mana ya? Kalau siapa banyak ya. Kalau udah nanya bin Abu Bakar, iya siapa? Enceh, nah, udah tahu Enceh. Tapi Ustaz Sigap Enceh yang botak. Nah, yang dijemput botak mungkin gue lain atau ada. Tapi terkenal kan, dia kalau misalnya ketemu kemarin di Medan, Miasan di sana acara. Nggak lama yang tanya sama Ustaz Sigap, Enceh mana nggak ikut? Farhan. Ente nggak naik Encehnya mana ada, tapi dikenal kan gitu. Jadi katanya nggak ada Enceh tuh, ente doang. Jadi aneh gampang ingat. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan aja ya kan dibawa terus sama Ustaz Sigap. Mudah-mudahan dapat dari doanya apa ya. Jadi kan kalau kata kita lakop terkenal apa Mat Potol ya kan. Yang kenal Ahmad bin ngaran aslinya tuh nyaho Mat Potol. Oh eta mah nyaho kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan dikenalin sama mereka kita bangga. Apalagi mereka ini yang maaf yang ya kita punya guru-guru banyak yang mereka tuh zikir, wirid apa kan setiap ucapannya itu jadi doa semua. Makanya anak sampai mertua anak datang ke sana, mertua lagi datang ke Dalwa, yang tanya anak doang, ini empang empang oh iya itu mantu, Enceh deh, alhamdulillah. Ya satu kebanggaan bagi kita ya kan, bagi saya sendiri. Terus tandanya itu apa itu? Tandanya ente bakal ditanyain sama guru ente. Kalau tanda-tanda dicintai itu ditanyain, si fulan kemana? Berarti kan dilihatin, perhatiin. Wah subhanallah, Muhammad Muhammad ya. Lagi 2 tahun kemarin, apa kapan ya? Pokoknya ada 2 tahunan lah. Ada acara reuni apa? Dalwa. Oh enggak, reuni datang. Hall itu biasanya suka datang. Nah, lagi itu banyak alumni datang. Pas bagian Kalama ke sini. Ustaz Sigap di Jakarta, anak-anaknya semua sama Ustaz. Jadi Ustaz nanya, anak-anaknya nanya, "Ceh, mana nggak datang ente?" Segitu di situ 20.000 orang kali yang aktif. Taruhlah yang salaman semua ada 5.000 orang ada. Tapi kita tanyain, "Ceh, mana nggak datang?" Ustaz nyariin, udah sekali. Mana bangga tapi siang ya. Wah, nggak lama kita cium tangan sama anaknya, Pak Alwi. Bisa tuh, loh mana ente nggak datang, anak nggak lihat ente. Ya Allah, langsung, dipantau ya. Jadi sabodo-bodo anaknya masih dipantau gugur, alhamdulillah ya kan. Dan alhamdulillahnya bisa anak datang ke kombinasi juga. Anak mimpiin guru-guru Dalwa semua di sini ada. Jadi mimpinya itu anak suruh masuk
kerliwat gitu deh. Awal anak ingat zaman ada yang bilang tuh mampir atuh kombinasi ada pinggir jalan. Anak setahun dari situ nggak pernah kan? Setahun belum pernah. Tapi setiap hari lewat. Setiap hari pas hari Selasa lewat karena ada jadwal ngajarin kro anak-anak kecil, anak ke rumah-rumah ke Muara kemana tuh. Setiap lewat. Nah di mimpi itu guru-guru dakwah KBRI dia Habib Soleh Ali terus Malang, mantunya Habib Abdullah Barbagi, dan hadis itu di situ tuh ditang. Wallahi tangganya nggak berubah, di rumah nggak berubah. Begitu di situ tangganya, anak lagi pakai motor mau ngajar ikro, Abdullah sini, masuk berkah, majlis taklim berkah, masuk. Alhamdulillahnya, kira-kira dirinya itu mimpi pas pembukaan, pas hari Selasa, mimpinya hari Selasa, hari Kemisnya itu pembukaan empang. Berarti kan Selasa depannya tuh mulai di sini kan. Itu mimpi situ kayak soalnya kayak berkor ya. Nggak 1 tahun nih lewat langsung mulai. Dan di sini Habib Muhammad bin Sadat semua ada, Habib Hussein Bagil, guru dakwah semua banyak semua, Ustadz Nasihin semua banyak sih. Jadi guru dakwah kami di kos. Dia Habib Soleh yang terus masuk berkah masuk gitu. Alhamdulillah. Berkah bener, datang ke sini silaturahim panjang, ketemu orang-orang baik yang tadi kita nggak kenal, biasa aja. Alhamdulillah, ini kan rezeki. Anak ketemu antum semuanya. Ya. Jadi kalau kita udah diingat sama guru-guru, bersyukur. Kadang-kadang muridnya yang nggak ingat jenting, udah banyak, udah biasa. Murid itu nggak ingat guru biasa. Kapan dia di jalan, banyak dan biasa, bukan ke anak aja dan siapapun lihat banyak orang-orang Masya Allah digituin. Kemudian bilang orang mah biasa apa ya? Kalau orang-orang Masya Allah digituin, kita kadang-kadang suka ya Allah, kenaon coba hadinya begitu. Tapi kalau kita mau bodoh tuh enggak, orang malah yang jalan Masya Allah. Ya, saya mah bukan orang Masya, makanya biasa aja. Tapi orang-orang lain kadang-kadang kalau ada yang ngelihat pas begitu tuh, orang kadang-kadang mau kehel itu. Terus Qala al-Habib Ali al-Habsyi, dan dikatakan oleh Habib Ali al-Habsyi radhiyallahu anhu, "Idza kunta fi qalbi 'arifillah wa nazalat 'alaihi al-anwar." Ya. Hasalat musibata minha. Jadi kalau ente ya ada di hati orang-orang yang ingat sama Allah, yaitu orang yang tahu tentang Allah, arif billah yang selalu ingat Allah, suruh yang mengetahui gimana caranya jalan ke Allah tuh, dalam atau alim ulama, itu ente bakal dapat cahaya, dan juga ente bakal dapat bagian dari dia. Apa? Ya doa. Namun yang lain datang tadinya kayak duit lain. Tapi ente mendapatkan sesuatu, yaitu yang kebaikan, itu doa. Nasi baka itu doa. Ya. Jadi kebaikan di situ. Karena apa ya, kita butuhnya buat maut, buat meninggal, bakal kita pulang. Maka dibilang apa? La tashtagil fid dunya li'anna rizq qad kusima. Jangan ente sibuk sama dunia. Bahwasanya itu kan udah rezekinya udah ditentuin sama Allah. Ya. Yang kita belum tahu masalah nasib kita nanti di sana. Ya. Doa Syekh, doanya guru lil muridi khairan min ijtihadi kada wa kada. Doa seorang guru ya, itu kepada muridnya lebih baik daripada orang berijtihad begini begitu ya. Berijtihad berusaha apapun yang terbaik. Naon ya. Itu jadi doa guru lebih baik daripada ente bersungguh-sungguh ngerjain sesuatu selama setahun. Doanya guru ya. Makanya kan kayak model Habib Segaf Badun, termasuk beliau yang ini sholat busyra ya. Itu kan doanya apa? Udah ada doa buat muridnya, doa gurunya ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhna wa alimna talabatana wa talibatina. Wah, itu termasuk tuh murid-murid saya berarti kan kita termasuk doa juga. Lain sekali deh.
41 kali setiap pagi kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat, sesegap biasa lebih ada anjuran nggak tahu 141 144 gitu. Apa 120 lupa. Berarti kan doa itu umum, ada buat murid-murid siapapun, murid yang belajar sama beliau atau yang belajar sama yang belajar sama beliau atau yang belajar sama beliau, sama aja. Itu kan sama murid juga. Ya kita tanpa kita sadari, tanpa kita sadari kita muridnya Habib Salim Misyati. Ya. Kita termasuk muridnya Habib Muhammad Hafid. Kita muridnya Habib Zain dan Semit. Terus Habib Abiyah Maliki. Karena apa? Tanpa kita sadari, kita belajar sama guru, guru itu belajar sama ini, belajar sama ini. Jadi kita banyak sanat kita sebenarnya aing nutur guru, jadi banyak. Jangan takut, banyak yang penting dia sanatnya nyambung itu aman. Jadi selama setahun kita didoain sama guru kita itu lebih baik daripada mujahadah yang terbaik selama setahun. Ya tolabul ilm aja udah magum itu. Dibilang di kitab Fathul Muhtara juga ceritanya orang mencari ilmu itu kan dia nanti pas meninggal derajatnya disamain sama para nabi-nabi. Ya. Yang ulama ada lagi yang ulama derajatnya sama seperti mukmin tapi yang orang alim di atas mukmin. Derajatnya beda berapa? Di atas mukmin 700 derajat. Dan di antara derajat itu satu derajat ke derajat yang satu lagi itu jaraknya 500 tahun. Apa ya? 700 berarti derajat kita tinggi. Dalam artian orang yang belajar yang sampai kita nyampein ilmu kan kita orang alim itu bukan berarti bisa ya ente tahu baca Al-Fatihah diajarin ke anak kita sendiri, termasuk kita alim ulama ngajarin anak, sama-sama kita guru. Jadi usahakan kita tuh jadi orang tua dan jadi guru juga, jadi teman juga ya. Jadi cari celah-celah yang mana ngangkat derajat kita, walaupun sama keluarga itu kan pendidikan dalam rumah ya. Laisa sya'an an yatafakhkhar al-tilmid bi syaikhi, dan bukan sesuatu kalau ada seorang murid membanggakan gurunya juga ya. Walakin sya'an yatafakhkhar bi syaikhi syaikhu bi tilmidhi. Akan tapi kalau muridnya itu diakui sama gurunya itu kebanggaan. Kama yatafakhkhar al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar ya, sebagaimana Habib Husain bin Syekh Abu Bakar ini membanggakan muridnya siapa? Al-Habib Umar Al-Attas ya. Dan siapa? Habib Ratib ya kan, insyaallah ke situ. Saya berharap ada Habib Umar Al-Attas ya, Abdul Rahman nggak ada. Tapi soalnya ini kan ada lagi. Dan juga Al-Habib Husain ini bangga kepada siapa? Muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di sini juga nggak disebut Alwinya. Di sini Umar Al-Attas, ya kan? Di sini lagi bangga dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kan Habib Alwi Al-Haddad, sama-sama saya berarti. Wa huwa yatafakhar bi tilmidhihi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi mereka ini murid-murid yang dibanggakan oleh gurunya, dijadiin contoh. Nih, ente kalau mau lihat, jangan lihat nih guru anak. Nih kalau mau lihat ya kayak Habib Husain nih, ngebanggain muridnya siapa? Habib Umar Al-Attas, Habib Abdullah. Jadi kita dianjurkan untuk mencintai guru, yaitu benar-benar jangan ada maksud, ya. Dan juga di sini sama kayak siapa? Syekh Baros, beliau kepada gurunya itu etikatnya masya Allah. Sampai-sampai lagi beliau belajar, lagi ada yang ngomong lagi ta'lim, ada yang ngomong Syekh Baros lagi nyapu. Jadi murid-muridnya lagi pada ta'lim gitu, Syekh Baros lagi nyapu, ya ternyata ada yang datang. Itu semua dikasih tahu sama Habib Umar. Abdul Rahman itu bilang itu Nabi Khidir.
Ini murid semua kabur. Wah, ngejar Nabi Khidir, ngejar Syahli Baros dia. Ada yang bilang pokoknya riwayatnya ada yang lagi nyapu, ada lagi yang lagi talim. Ditanya sama Habib Umar, ya Ali, kenapa ente nggak ngejar itu Nabi Khidir? Kafa bikum ya Sayyid. Cukup bagi aku kamu. Nggak cukup yang lain tuh nggak dianggap. Kafa bikum Sayyid. Cukup bagiku itu kamu. Nggak ada lagi. Nah makanya sampai Ratibul Atas aja kalau dibilang nggak sah lah kalau nggak pakai Al-Fatihah kepada. Nah, ada yang bilang juga kalau di empang tartibnya kan itu kalau yang sejarah yang ikut jalan suku apa yang ketartib sama mereka itu habis ziarah ke Habib Abdul Muhsin beres Al-Fatihah terakhir itu kirim Al-Fatihah lagi kepada Habib Alwi Al-Haddad. Karena kenapa? Dibilang katanya kuncinya gitu. Jadi udah doa kesini, ya doa penutupnya di situ. Kalau bisa kirim Al-Fatihah. Jadi jangan ini ya. Terus kata Habib Umar bin Hud, kalau ziarah itu kalau tartib ini ke Empang dulu baru ke Jakarta. Empang baru Habib Hussein belakang. Ya. Jadi tartibnya ada yang bilang katanya tartibnya kalau dari Empang sampai di Habib Hussein itu nggak boleh ngomong sama sekali. Dia ngomong begitu, nggak tahu. Cuman orang bisa ente, beres sekut. Kalau ente nggak bawa teman mungkin bisa aja. Tapi kalau bawa teman kan kurang lebih ya. Ya. Jadi ya kayak gitu-gitu sebenarnya ada adatnya. Dalam artian kan kayak kita juga banyak melihat apa namanya guru-guru kita, habib kita belum punya tertib tuh kayaknya udah nggak bisa lewat langkah tuh kayak nggak enak gitu di tertibnya itu. Terus saya sempat tanya sama Habib Alwi, Habib Alwi terus nih, Habib terus Kureba, cucunya Habib Umar ya. Itu Habib Alwi itu yang ngomong, yang masalah itu kemarin pas Maulid dibilang ini Habib Umar sendiri bilang begitu. Ziarah Empang, tertibnya Empang keluar Batang. Sisanya mau kemana terserah. Aku bilang terus Gawi, kalau misalkan kita orang Empang gimana? Orang Empang nggak usah ziarah langsung jalan Jakarta aja. Bahasa kasarnya masa itu udah tiap hari di Empang, masa ziarah dulu. Tapi kan Habib, tapi nanti kalau tinggal ziarah Majnun nanti, ya. Sekarang tinggal di Empang, kita maaf apalagi dari cucu kita terbalikkan di situ. Terus pakai kali ini ziarah dulu Empang, Al-Fatihah, beres jalan gitu. Itu aja mungkin yang sedikit yang harus kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyartu limatil mawta sabun tuhyil quluba tuhyil asjana. Wallahi qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubba fi sarail qad da'a li madhi safwati rabbana.